Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa melaksanakan rangkaian ibadah di pagi ini. Selesai salat subuh, Bapak Ibu tidak olahraga dengan jalan-jalan, tidak tidur kembali, tidak sarapan dulu, tapi kita nyambung dengan zikrullah insyaallah dalam majelis ini. Dan semoga ini bagian dari rangkaian selesai melakukan amal saleh disambung dengan amal saleh berikutnya. Yang ini disebut oleh Nabi SAW dengan sebutan ar-ribat, merangkai satu amal ketaatan dengan amal ketaatan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab." Apabila kamu sudah selesai beramal, fansab, maka bersiagalah untuk melakukan amal berikutnya. Selesai beramal, tidak kemudian kita istirahat, tapi kita melakukan amal berikutnya. Itulah bentuk menjalankan perintah Allah, fa idza faragta fansab. Dan kali ini kita akan membahas tentang etika pengusaha muslim. Bagaimana agar kita bisa menjadi seorang pengusaha yang lebih indah ketika bermuamalah. Sebagai gambaran sederhana, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, isi dari agama bisa kita bagi secara umum menjadi dua. Ada amal batin dan ada amal lahir. Amal batin adalah pelajaran tentang masalah akidah, tentang masalah iman dan keyakinan. Yang ini dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis Jibril terkait 6 rukun iman. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, "Akhbirni 'anil iman." Jelaskan kepadaku tentang iman. Lalu Nabi SAW mengatakan, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri." Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada qada dan qadar. 6 rukun iman ini adalah aslul i'tiqad, adalah prinsip akidah seorang muslim, sehingga keyakinan kita semuanya bermuara kepada 6 rukun iman ini. Maka apapun yang kita yakini berkaitan dengan apa yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW maupun yang disebutkan dalam Al-Quran, muaranya adalah 6 rukun iman ini. Kemudian yang kedua, ada amalan lahir. Amalan lahir secara umum bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah amalan lahir yang berkaitan dengan ritual ibadah. Nabi SAW mengajarkan aneka aturan tentang ritual ibadah, baik berkaitan dengan salat, zakat, puasa, haji, umroh, maupun ibadah yang lainnya. Dan secara umum ibadah dalam agama ini ada 4 macam. Pertama, ada ibadah yang disebut dengan ibadah badaniyah. Itulah salat, contohnya. Kemudian ada ibadah yang kedua adalah ibadah maliyah, ibadah yang bentuknya mengeluarkan harta. Contohnya zakat. Lalu di sana ada ibadah gabungan antara badaniyah dan maliyah. Contohnya haji dan umrah. Kemudian ada yang keempat, ibadah tanpa amalan. Itulah puasa. Sehingga kalau Anda cari dalam kegiatan puasa, ada enggak bacaan yang jadi rukun puasa? Sebutkan bacaan yang jadi rukun puasa. Puasa itu harus membaca apa? Ada? Tidak ada. Ada nggak gerakan yang jadi rukun puasa? Ketika berpuasa itu harus bergerak seperti apa? Tidak ada.
maka puasa ini ibadah tanpa amalan. Nggak ada gerakan khusus, tidak ada bacaan khusus. Bentuknya adalah al-imsak, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Selanjutnya yang kedua, aturan yang kedua adalah al-ahkam. Al-ahkam artinya hukum berkaitan dengan interaksi manusia dengan manusia yang lain. Seperti hukum berkaitan dengan masalah bermuamalah, hukum ketika seseorang berinteraksi dengan keluarga, hukum ketika seseorang berinteraksi dengan lingkungannya, termasuk diantaranya adalah hukum ketika seseorang berinteraksi dengan negaranya. Sehingga ada ahkam muamalah, ada ahkam usrah, ada hukum keluarga, ada hukum tentang lingkungan, dan ada hukum siasah. Ini semuanya diatur dalam pembahasan tentang al-ahkam. Lalu yang ketiga adalah penjelasan tentang masalah adab. Penjelasan tentang masalah adab ini akan membuat seorang muslim terlihat lebih indah. Sehingga ketika seseorang beraktivitas sehari-hari diiringi dengan adab, maka dia akan kelihatan lebih indah, lebih bagus, lebih menawan. Dan adab ini beragam. Ada adab yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Seperti adab makan, adab berpakaian, adab ke toilet, dan seterusnya. Rasulullah SAW jelaskan dengan sangat detail. Sampai dulu ada orang musyrik yang mau menghina Salman Al-Farisi. Dengan pertanyaan yang tujuannya sebenarnya pertanyaan nyinyir, ya, pertanyaan nyindir. Yu'allimukum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Apakah nabimu mengajarkan segala sesuatu sampai bagaimana al-khira'ah? Al-khira'ah itu cara jongkok ketika buang air. Apakah nabimu mengajarkan sesuatu? Apakah nabimu mengajarkan semuanya sampai bagaimana cara jongkok ketika buang air aja diajarin? Apa nggak kurang kerjaan kayak gitu? Maksud orang musyrikin. Tapi dibalas oleh Salman. Ajal. Oh iya. Beliau mengajarkan kepada kami tentang berbagai macam hal sampai termasuk ketika adab buang hajat. Kalau adab buang hajat saja diajarkan Nabi SAW, yang ini menunjukkan bagaimana cara seorang muslim ketika dia buang hajat agar terlihat lebih sopan, lebih indah, lebih santun, dan seterusnya. Maka bagian yang lebih besar daripada itu pasti akan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu, kalau kita melihat betapa lengkapnya agama ini, seharusnya membuat kita semakin bersyukur. Sehingga kita tidak perlu mencari ajaran yang lain, karena dalam agama Islam telah disediakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak perlu belajar tentang ajaran agama yang lain. Di BSD Bapak Ibu, andaikan ditemukan Injil yang asli, Pak, kira-kira kita perlu ke sana nggak untuk mempelajarinya? Perlu nggak, Pak? Andaikan ditemukan ada kitab Taurat asli, Pak, sampai di Jakarta Pusat, di Monas dibuka, kita perlu ke sana nggak? Kenapa nggak perlu? Kita nggak butuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tegaskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Sehingga kita sudah disediakan semuanya, ada berkaitan dengan kebiasaan sehari-hari, aktivitas sehari-hari, semuanya dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Apa bedanya antara kambing makan dengan manusia makan? Bedanya di mana, Pak? Sama-sama memasukkan makanan ke dalam organ pencernaan. Tapi kan ada bedanya. Monyet kalau makan seperti ini. Kambing kalau makan seperti ini. Muslim makan seperti itu. Ada aturan dan adab yang diajarkan Nabi SAW. Sehingga kalau makan jangan pakai tangan kiri. Minum jangan pakai tangan kiri. Kemudian bagaimana cara duduk yang benar ketika makan. Lalu bagaimana cara makan ketika mengambil makanan yang bisa pakai 3 jari, dan seterusnya.
Sehingga kita ketika makan akan terlihat lebih indah. Karena itu, kalau kita mempelajari aneka adab-adab seperti ini, dan Anda praktekkan, hidup ini seperti, apa Pak ya? Seperti bersama Rasulullah SAW. Membersamai Rasulullah SAW dalam arti menerapkan apa yang pernah beliau contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada adab yang berkaitan dengan pengembangan diri. Seperti adab berbicara, adab ketika berinteraksi dengan orang tua, berinteraksi dengan yang lebih senior atau yang lebih junior. Adab ketika bertamu, ini berkaitan dengan adab pengembangan diri. Saat Anda terapkan itu, maka akan kelihatan betapa indahnya aktivitasnya. Termasuk juga adalah adab ketika berinteraksi dengan orang lain. Seperti adab berbisnis, adab ketika Anda menjadi seorang karyawan, adab ketika kita menjadi seorang majikan, dan seterusnya. Dan ini semuanya sekali lagi ketika diamalkan, maka akan membuat kita menjadi orang yang paling berakhlak. Disitulah Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, bu'ithtu li'utammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Bentuknya gimana kalau kita mau menjadi seperti itu? Tiru semua adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bicara adab Bapak Ibu itu sudah levelnya di atas bicara hukum. Kajian kita etika Muslim dalam bermuamalah itu bukan membahas halal haram lagi. Halal haram itu pembahasan masalah ahkam. Adab itu levelnya di atas ahkam. Ketika seseorang sudah bisa meninggalkan yang haram, ketika seseorang sudah bisa meninggalkan yang syubhat, barulah kita berbicara tentang masalah adab. Kalau yang haram saja masih susah dia tinggalkan, jangan jauh-jauh bicara adab. Bagian yang terlarang saja masih kau pakai, masih kau gunakan, bagaimana mungkin dia akan berbicara masalah adab? Baik. Selanjutnya, dengan melaksanakan inilah kita akan mewujudkan Al-Quran dalam kehidupan nyata. Ada seorang ulama tabi'in, muridnya Aisyah radhiyallahu anha, namanya Masruq ibnu Ajda'. Masruq bin Ajda'. Masruq bin Ajda' ini pernah tanya kepada Aisyah, kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aisyah kemudian bertanya, afala taqra'ul Qur'an? Kau baca Quran enggak? Naam, bala aqra'ul Qur'an. Ya, aku membaca Quran. Lalu kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Kebayang nggak Pak, manusia yang akhlaknya seperti Quran terwujud dalam kehidupan nyata di muka bumi. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akhlak beliau dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai beliau disebut oleh Allah dalam Al-Quran akhlaknya ini dengan sifat azim. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang azim. Allah sifati akhlak Nabi SAW dengan sifat azim. Sebagaimana Allah mensifati arash dengan arash azim. Azim artinya apa? Agung. Akhlak yang agung. Sampai Allah jadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai sumpah. Dan satu-satunya manusia yang kehidupannya dijadikan sumpah oleh Allah hanya Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, innahum sesungguhnya mereka, kaumnya Nabi Lot, lafi sakratihim ya'mahun, mereka tenggelam dalam kemaksiatan yang mereka lakukan. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menyebutkan jahatnya kaumnya Nabi Lot, yang mereka banyak melakukan perbuatan maksiat, Allah bersumpah dengan menyebut umur Nabi Muhammad SAW. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sungguh mereka dalam kemaksiatan. Allah sebut la'amruka, demi umurmu.
Isi umur itu apa, Pak? Isi umur adalah perilaku dan kehidupan seorang hamba. Sehingga ketika umur beliau disebutkan sebagai sumpah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak akan bersumpah dengan menyebut makhluk kecuali makhluk yang menjadi tanda kuasanya. Karena itu para ulama mengatakan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mukjizat. Yang mustahil bisa ditiru oleh manusia biasa. Coba saya tanya ya. Bapak-bapak saya tanya. Di antara bapak-bapak yang sepanjang hidupnya tidak pernah mencela makanan, angkat tangan. Tidak pernah ngomentari makanan, tidak pernah mencela makanan, angkat tangan. Saya nggak tanya ibu-ibu ya. Yang bapak-bapak saja. Ada, Pak? Hah? Ada. Boleh pulang duluan nanti. Kita nggak bisa seperti itu. Sehingga kadang kita selesai makan aja masih dikomentari. Gak enak. Habis itu. Subhanallah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut pengakuan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Inishtahahu akalah. Kalau beliau selera, beliau makan. Wa illa taraka. Kalaupun enggak doyan, ya beliau tinggalkan. Enggak perlu pakai celaan dan komentar. Jadi kira-kira kalau suami nggak doyan masakan istri, boleh nggak, Pak? Hah? Boleh. Yang benar. Beresiko loh itu, Pak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau nggak doyan, ya nggak dimakan. Maka ibu-ibu kalau suaminya nggak doyan, jangan dipaksa, Bu, ya. Itu berbahaya. Ya. Baik. Karena suaminya sedang melaksanakan sunnah. Kami curiga, Ustaz, jangan-jangan dia makan di tempat yang lain. Insya Allah kalau Bintaro masih aman ya. Tayyib, sekarang kita akan mulai membahas tentang etika dalam bermuamalah. Sekali lagi kita tidak sedang membahas masalah hukum. Sehingga saya tidak menyinggung harta haram, tidak menyinggung tentang riba, tidak menyinggung tentang goror, atau transaksi haram yang lainnya. Karena pembahasan kita sudah berada di level masalah adab, bukan level masalah ahkam. Beberapa adab yang diajarkan dalam agama ini ketika kita bermuamalah. Ada satu buku yang saya tulis judulnya Kode Etik Pengusaha Muslim. Itu buku lama, mungkin terbit sekitar 2018 atau ya 2018-an. Dan sudah beberapa kali dibedah di Jakarta. Ini bukunya ya. Kode Etik Pengusaha Muslim. Nah, ada yang mau buku ini? Mau, insya Allah. Pak Ketua Takmir mau? Untuk masjid, Pak ya. Jadi biar nanti bisa dibaca sama yang lain. Ada perpustakaan ya? Nggak ada? Oh belum. Boleh nanti ditaruh di mimbar. Tayyib. Jadi berbicara tentang masalah kode etik pengusaha Muslim. Yang pertama, seorang pengusaha Muslim adalah pengusaha yang gampangan ketika dia bermuamalah. Bukan tipe orang yang alot, bukan tipe orang yang kasar, keras kepala, susah untuk menyesuaikan diri dengan yang lain. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada." Allah merahmati orang yang gampangan ketika menjual, gampangan ketika membeli, gampangan ketika menagih hak. Manusia yang gampangan, dia ketika berinteraksi dengan orang lain, dia nggak bakalan bikin masalah. Bahkan kehadiran dia saat berinteraksi dengan orang lain, menyenangkan orang lain. Jualan dia gampangan, nggak model orang yang keras kepala atau kasar. Ya, berapa? 100.000. 50.000 gimana? Oh, langsung emosi dia. Masya Allah. Langsung marah. Merah matanya. Kenapa harus emosi? Kalaupun ada konsumen menawar, biarin aja. Sehingga ada sebagian orang yang menakutkan ketika dia berjualan. Sampai membuat sebagian konsumen ketakutan. Karena dia gampang emosi. Kesinggung dikit, emosi.
Dikritik dikit, oh barangnya kok kayak gini, wah dia langsung ngomel-ngomel dan nggak karuan. Model seperti ini bertentangan dengan bagaimana adab yang diajarkan Nabi SAW. Membeli juga seperti itu. Kita disyariatkan kalau membeli gampangan. Bentuk gampangannya gimana Pak? Ya kalau nawar jangan terlalu sadis ya. Sehingga ketika nawar bahkan sampai di bawah separuh. Kebayang nggak Pak ketika sebuah pasar perilaku konsumen itu terlalu sadis ketika menawar. Akhirnya penjualnya paham, wah di sini Mas konsumennya sadis-sadis Mas. Makanya dia naikin dulu tuh harga barangnya sampai 3 kali lipat, 4 kali lipat. Menghadapi konsumen yang karakternya seperti itu. Hingga kemudian konsumennya juga curiga, di sini itu harganya terlalu di-up ketinggian. Makanya kalau nawar di bawah 1/4. Anda masuk pasar dalam kondisi serba khawatir. Konsumen khawatir, penjual khawatir. Sehingga ketika masuk pasar, konsumennya khawatir. Jangan-jangan barang KW tapi harganya sama seperti yang asli. Ataupun kalau asli ternyata lebih mahal daripada yang ada di mall. Makanya sebagian orang kadang ketika belanja lebih seneng di mall. Lebih pasti, jaminan asli. Walaupun mungkin harganya lebih mahal. Sebagian orang misalnya milih, ini beli di mana? Pasar Cipulir atau di mall? Wah, di mall aja. Karena yang satu ini mungkin dia khawatir. Wah, memang kelihatannya bisa dapat barang, katanya sih lebih murah. Kalau pinter, nawar. Kalimat kalau pinter nawar menunjukkan nggak semua orang punya keahlian di situ. Sehingga ada pasar yang ketika dimasuki orang penuh dengan kecurigaan. Sampai kalau berangkat ke pasar sendirian, nggak berani. Harus ditemani sama yang lain. Fenomena seperti ini membuat orang ketika dia mau melakukan praktek perdagangan di pasar, hatinya jadi nggak nyaman. Jadi gimana kira-kira kayak gini? Ini karena mereka tidak menerapkan prinsip gampangan. Sehingga sebagian orang lebih milih di sini, lebih tenang, lebih pasti, walaupun mungkin harganya mahal. Itu contoh nyata bahwa ketenangan sebenarnya dicari orang ketika dia bermuamalah. Makanya Rasulullah SAW ajarkan seorang Muslim itu adalah samhan idza ba'a, samhan idza ishtara wa idza iqtada. Gampangan ketika bertransaksi, gampangan ketika menjual, gampangan ketika membeli. Dia bukan model orang yang terlalu bernafsu dengan dunia. Baik. Demikian pula ketika menakiha, samhan idza iqtada. Kalaupun seseorang menakiha, ya tidak harus sampai seperti gaya debt collector, memberikan ancaman dan seterusnya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, siapa yang menagih haknya, maka tagihlah dengan cara yang sopan. Ufiyalahu am lam yufi, baik nanti dibayar maupun tidak dibayar. Karena ketika seseorang punya piutang di tempat orang lain, kemudian dia tagih dengan cara sopan, itu akan membuat dia semakin terhormat dan semakin mulia. Kemudian yang kedua, pengusaha muslim adalah pengusaha yang selalu berusaha untuk menghindari sengketa. Jauh dari aktivitas yang memicu sengketa. Sehingga dia selalu milih lebih baik ngalah daripada kehilangan saudara. Orang Jawa bilang, badi sana rugi sata. Pernah dengar itu Pak? Lebih baik ngalah daripada kehilangan saudara. Rasulullah SAW menjanjikan sebuah janji yang sangat istimewa. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Aku jamin seseorang bisa mendapatkan rumah di tengah surga. Rumah di tengah surga. Bagi siapa yang mau meninggalkan perdebatan walaupun dia berada di pihak yang benar. Ngalah dengan kalah sama atau beda? Beda. Beda ya? Lebih berat mana? Ngalah atau kalah? Ngalah. Taib. Dalam setiap interaksi yang kita lakukan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ngalah akan membuat seorang hamba jadi terlihat lebih mulia. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzah. Ketika seorang hamba itu suka memaafkan kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan kemuliaan baginya. Sehingga harga dirinya makin terhormat. Oh, enggak bisa. Ini harga diri saya. Berapa harganya? Sehingga kadang orang berat untuk memaafkan. Berat untuk menghindari sengketa karena dia merasa ini adalah harga diri saya. Ini kehormatan saya. Padahal kalau dia ngalah, maka harga dirinya akan semakin terhormat. Lebih berat mana, Pak? Memaafkan atau minta maaf? Lebih berat mana, Mas? Minta maaf lebih berat. Kenapa minta maaf itu lebih berat? Mengakui kesalahan. Ini berarti kan berlawanan dengan egonya. Dia mungkin merasa malu. Ini adalah kehormatan saya. Kenapa saya harus minta maaf? Yang satunya juga nggak mau memaafkan. Sehingga dua-duanya ini amal yang berat. Makanya dijanjikan oleh Nabi SAW, memaafkan, minta maaf akan semakin meninggikan derajat seorang hamba. Wa ma zadallahu bi'abdin bi'afwin illa izzah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menambahkan kepada seorang yang suka memaafkan illa izzan, kecuali dia akan semakin terhormat. Kalau di rumah yang lebih sering memaafkan suami atau istri? Suami. Yang lebih sering minta maaf suami atau istri? Suami. Pasal 1, istri tidak pernah salah. Pasal 2, jika istri salah kembali ke? Masya Allah. Sehingga seorang suami sebagai imam dalam keluarga yang disebut oleh Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, punya dua alasan yang disebutkan oleh Allah. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Kelebihan itu adalah kedewasaan mental dia, kedewasaan ketika dia berinteraksi dengan orang lain, kedewasaan ketika dia berinteraksi dengan istrinya. Maka seorang suami seharusnya idealnya dia lebih mudah untuk minta maaf, lebih mudah untuk memaafkan, lebih dewasa dalam bersikap dan seterusnya. Sebab dia punya kelebihan di situ. Karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai pemimpin karena kelebihan ini. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan sebab yang kedua adalah karena suami mencukupi kebutuhan istrinya. Dia memberikan nafkah kepada keluarganya. Jamaah, Rasulullah SAW menyebutkan beberapa kekurangan yang ada pada wanita. Wanita itu kurang akalnya. Nggak terima saya, Pak, dikatakan kayak gitu. Ini Nabi SAW yang menyampaikan. Ma ra'aitu minna kisati aklin wa dinin. Belum pernah aku lihat ada seorang makhluk yang kurang akalnya. Nabi SAW yang menyampaikan. Wanita itu kurang agamanya. Karena mereka mengalami haid. Sehingga di sesi tertentu tidak bisa melaksanakan sholat. Wanita itu secara umum mereka lebih emosional. Dan Nabi SAW menyampaikan seperti ini karena itu realita. Bukan dalam rangka merendahkan wanita, tapi agar kaum lelaki memahami kekurangan mereka. Karena kalau tidak disampaikan seperti ini, terus disikapi sama, maka saat terjadi sengketa, nggak ada yang mau mengalah, karena dua-duanya pengen, kalau bisa saya yang menang. Ya, sehingga karakter suka mengalah, ini mendapatkan jaminan dari Nabi SAW, rumah di tengah surga. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Aku jamin seseorang bisa dapat rumah di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan sengketa walaupun dia berada di pihak yang benar. Rebutan warisan, ya sudahlah, nggak usah terlalu dipaksakan. Kalaupun misalnya Anda memperebutkan itu, terus Anda mengalah, nanti harta itu akan jadi milik saudara kamu. Dulu dia satu rahim sama kamu, sama-sama lahir dari rahim ibumu. Sehingga jangan sampai putus silaturahmi gara-gara harta. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut keberkahan harta seorang hamba
ketika harta itu didapatkan dengan cara sengketa. Ada salah satu jamaah, beliau minta penyelesaian ke saya. Pak, kami itu sedang sengketa waris. Kemudian saya kasih nasihat, sudahlah Pak, Bapak ngalah saja, daripada nanti nggak dapat apa-apa. Karena waktu itu usia beliau sudah 60-an ke atas, belum dapat jatah warisannya. Andai kan beliau dapat jatah warisan, akan bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Mungkin bahkan bisa dipakai untuk ibadah umroh atau ibadah haji. Tertahan gara-gara sengketa. Jatah warisan tertahan gara-gara sengketa sampai di usia 60-an tahun, beliau sama sekali belum menikmatinya. Akhirnya kita sampaikan, Bapak ngalah saja. Nah, di akhir perpisahan saya tanya, mohon maaf Pak, kira-kira jumlahnya berapa Pak? Kalau nggak salah 3 triliun. Oh, pantas Pak. Wah, kalau yang kayak gini diperjuangkan ya. Yaitu lahan di tengah kota Bekasi. Ada developer yang sudah mau untuk mengelola, tapi karena keluarga masih sengketa sampai masuk ke pengadilan, sehingga ahli waris nggak jadi dapat haknya, tertahan haknya. Nah itu kan sampai ahli waris tertahan haknya, mungkin baru anaknya, itu pun kalau selesai urusannya di pengadilan. Dan kalau sudah masuk pengadilan Pak, untuk bisa menerbitkan sebuah produk hukum, biayanya berapa Pak? Biayanya berapa? Ya mungkin akan tercecer di mana-mana duitnya. Nyewa pengacara, yang ini juga pengacara, nanti nyewa siapa lagi dan seterusnya. Akhirnya banyak duitnya yang hilang di jalan. Itu efek ketika seseorang bersengketa. Suami istri yang dulu mereka bisa hidup saling mencintai. Kemudian mereka bekerja bareng sampai memiliki harta. Lalu tiba-tiba mereka bermusuhan, pisah. Masing-masing bawa pengacara. Suami bawa pengacara, istri bawa pengacara. Yang ini nuntut gono gini, yang ini nuntut haknya. Akhirnya masing-masing keluar biaya. Yang terjadi gimana Pak? Banyak harta yang hilang di jalan. Bahkan sampai ada sebagian di antara ibu-ibu yang janjian sama pengacaranya. Nanti kalau menang kita bagi 2. Masya Allah. Mengambil haknya suami, tapi kemudian setelah menang dibagi 2 dengan orang lain. Padahal dulu yang memperjuangkan suaminya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala ingatkan seperti ini dalam Al-Qur'an. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Janganlah kalian makan harta orang lain dengan cara batil. Ayat ini Allah sebutkan di surat Al-Baqarah tepat setelah pembahasan tentang masalah fikih puasa. Fikih puasa disebutkan di Al-Baqarah mulai ayat berapa? 183 sampai 186 atau 87? Sampai 86 ya. Ini Al-Baqarah 187. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan harta orang lain dengan cara batil. Ketika kau puasa, kau bisa meninggalkan makan minum yang hukum asalnya mubah, tapi jadi haram karena puasa. Kenapa mereka tidak bisa meninggalkan harta orang lain yang itu hukum asalnya haram dari awal? Wa tudlu biha ulal hukam, dan kau laporkan ke hakim. Sehingga ada orang yang ingin mendapatkan harta orang lain, tapi dengan cara meminta pelindungan dari legal hukum. Dia laporkan ke hakim. Mungkin dia menang. Mungkin saja dia mendapatkan harta itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu kalau kau sebenarnya enggak berhak untuk mendapatkannya. Antara laki dan perempuan, warisannya secara aturan agama gimana, Pak? Ya? 2:1. Sak gendong, sak pikulan. Kalau laki-laki itu mikul. Mikul itu berarti 2, depan belakang. Kalau wanita, gendong. Gendongnya 2 Pak Ustadz, depan belakang. Orang kuat ya. Ada nggak misalnya saudara perempuan yang dia minta haknya saudara laki-lakinya? Pokoknya bagi rata. Bapak kemarin sebelum mati beliau bilang, nanti warisan bapak dibagi sama. Akhirnya karena pernyataan sang bapak ini, kemudian anak perempuan nuntut warisannya dibagi rata. Boleh nggak seperti itu? Boleh atau tidak? Kenapa nggak boleh?
Kan sudah diwasiatkan sama ayahnya sebelum wafat. Ini yang disebut dengan wasiat maksiat. Dan wasiat maksiat karena bertentangan dengan aturan syariat, maka pilihannya ada dua. Kau ikuti Quran ataukah ikuti wasiat bapakmu. Karena Al-Quran mengatakan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah wasiatkan untuk anak-anak kalian agar yang laki-laki mendapatkan jatah 2 kali daripada wanita. Itu wasiat Allah. Nah, di sini ada 2 wasiat ya. Wasiat Allah dengan wasiat orang tua. Pilih mana? Pilih mana? Sebagai orang yang beriman, kita harus milih wasiat Allah. Terus gimana Pak? Kan Bapak sudah terlanjur wasiat. Yang salah seperti ini, seharusnya anak memohonkan ampunan. Ya Allah, ampunilah ayahku, ampunilah orang tuaku yang pernah berwasiat keliru, menyalahi Al-Quran dan syariatmu. Karena mungkin dia nggak tahu. Lalu jangan dilaksanakan. Karena ketika wasiat maksiat dilaksanakan, menyempurnakan dosanya. Orang tua berwasiat, tolong ya, nanti tanah depan serahkan untuk tempat ibadah non-muslim. Ditunaikan enggak? Ya nanti tanah itu akan dipakai untuk bermaksiat, untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wasiat yang isinya maksiat seperti ini terlarang untuk ditunaikan. Kalau ditunaikan, nanti anaknya menyempurnakan dosa orang tuanya. Baik, selanjutnya. Yang ketiga, etika pengusaha muslim. Dia selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Kalian tidak akan beriman sampai kalian mencintai sikap yang terbaik untuk orang lain sebagaimana kalian ingin disikapi yang sama. Kalau kita ingin disikapi sopan oleh orang lain, maka bersikaplah sopan kepada orang lain. Kalau kamu ingin disikapi baik hati oleh orang lain, maka berbuat baiklah kepada orang lain. Kalau kamu ingin tidak ditipu, jangan nipu. Ketika kamu tidak ingin dikhianati, jangan mengkhianati. Kalau kamu tidak ingin dibodohi, jangan membodohi, dan seterusnya. Kalimatnya ringkas, tapi praktiknya berat. Kalian tidak akan beriman sampai bisa memberikan sikap yang terbaik kepada orang lain sebagaimana dia ingin disikapi yang sama. Ada keseimbangan apa ini, Pak? Ketika kau ingin A, maka berikan A kepada orang lain. Baik. Dan inilah yang disebut dengan prinsip nasihat. Apa itu nasihat? Memberikan yang terbaik kepada saudaranya. Nasihat artinya adalah iradatul khair lil ghair. Memberikan yang terbaik bagi orang lain. Baik. Sekarang coba kita lihat contoh prakteknya. Bagaimana Pak bentuk memberikan yang terbaik bagi orang lain dalam berdagang? Tersebutlah seorang sahabat namanya Jarir bin Abdillah. Jarir bin Abdillah ini punya satu keistimewaan. Lamasathul malaikah. Wajah orang ini seperti diusap oleh malaikat. Gantengnya Masya Allah. Sampai disebut oleh Nabi SAW, Yusuf hadhil ummah. Yusuf umat ini. Namanya siapa tadi? Jarir bin Abdillah. Gelarnya Yusuf hadhil ummah. Yusuf umat ini. Dan beliau orang yang sangat baik hati. Sampai suatu ketika, Jarir bin Abdillah ini menyuruh pembantunya, tolong carikan kuda. Saya mau beli kuda. Berangkatlah pembantunya ke pasar untuk mencari kuda dan berhasil mendapatkan kuda setelah tawar-menawar, deal di harga 300 dirham. Lalu pembantunya bilang, mari kita datang ke Tuan Jarir, nanti beliau akan bayar. Lalu berangkatlah mereka menemui Tuan Jarir. Kemudian sesampainya di hadapan Jarir, pembantunya menyampaikan, Tuan tinggal bayar 300 dirham, karena saya tadi sudah deal dengan dia di harga 300 dirham. Lalu apa kata Jarir? Sebentar dulu. Dilihatin kudanya. Masih boleh ditawar enggak? Nah itu penjualnya sudah mulai deg-degan. Ditawar berapa lagi? Tadi sudah deal 300 dirham kok mau ditawar? Kalau
400 dirham gimana? Nah, seneng dia. Oh, enggak apa-apa, terserah Tuan. Sebentar. Bagaimana kalau 500? Auto yes ya. Langsung yes. Dinaikin terus sampai jadi 800. Sehingga yang awalnya berhasil ditawar 300, dinaikin sampai deal di harga 800 dirham. Akhirnya dibayar 800 dirham. Orang yang menyaksikan peristiwa itu, mereka terheran. Kenapa kau melakukan ini? Kan tadi sudah dapat harga murah, kok malah ditawar dengan harga yang lebih mahal. Kemudian kata Jarir, bayatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslim. Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan yang terbaik bagi setiap muslim. Rugi secara materi tidak masalah, tapi ini penghargaan aku terhadap sesama muslim. Pernah nggak seperti ini, Pak? Mungkin Anda bisa praktekkan ya sekali ya. Di pasar tradisional ya. Terus tanya, berapa ini? 10.000. Ya. Kalau 15 gimana? Dapat 2. Sama aja. Sama aja kalau kayak gitu. Taib. Memang berat bagi sebagian ya. Tapi dulu orang masa silam, mereka terbiasa melakukan seperti ini. Sampai diceritakan, pernah ada ulama salaf, beliau kulaan gula. Berangkat ke sebuah daerah tertentu untuk ngambil gula. Lalu kemudian dia beli. Nah, saat penjualnya menyebutkan harganya, harga kami sekian. Pembeli ini menceritakan, di tempat saya harganya 2 kali lipat daripada hargamu. Tolong kamu naikkan dulu, baru nanti saya bayar. Masya Allah. Jadi gimana, Pak? Informasi kenaikan harga itu disampaikan. Bapak misalnya ketemu seseorang yang mau jualan barang, dia belum tahu update harga. Masih murah misalnya, masih harga lama. Wah, ini tidak tahu kalau harganya sebenarnya sudah naik. Kira-kira kita memberitahu atau diam aja? Memberitahu atau diam aja? Langsung diborong semuanya. Mumpung orangnya tidak tahu. Akhlak seperti ini mungkin sudah hilang. Memberitahu adanya kenaikan kepada orang lain karena dia nggak tahu. Dan itulah masuk kategori apa tadi? Memberi nasihat kepada yang lain. Sehingga Anda ketika menemukan sesuatu yang orangnya nggak ngerti, harganya jadi murah karena dia nggak tahu, atau yang lainnya, maka sebaiknya Anda beritahu. Baik, ada orang jual rumah, ditulisi BD, butuh duit. Oh, kalau di sini BU ya, butuh uang. Butuh uang banget. Saat dia butuh uang, kemudian Anda telepon, berapa harganya? 700 juta. Masih nawar nggak? Atau dimanfaatkan, mumpung butuh uang. Anda memanfaatkan kondisi dia yang terdesak, butuh uang, atau Anda masih nawar? Sama aja ya. Atau kemudian dicukupi, berapa harganya? 700. Normalnya 1M. Tapi dia lepaskan di harga 700. Itu pun kadang masih nawar. Ada sebagian orang yang bilang, Pak Ustadz, itu kan dalam rangka menjeti wong kecetit. Ada orang kesleo dipejeti sekalian, Pak. Sehingga mumpung dia butuh uang, kita pijiti sekalian. Diperas maksudnya. Itulah karakter kita. Jadi, dalam posisi ini kadang kita tidak memberikan yang sewajarnya. Ini normalnya 1M. Dia sudah buka harga di 700. Itu masih dipejiti. Biar nanti bisa kena di harga 500. Masya Allah. Nah, mungkin jemaah, akhlak ini sudah hilang di depan kita. Padahal ini dulu jadi karakter para ulama di masa silam. Sehingga mereka ketika berdagang, pengetahuan ini asas paling utama. Kamu harus tahu sebagaimana aku tahu. Sekarang harganya naik, aku akan beritahu. Di Jawa, Pak, ada beberapa orang Jakarta yang punya warisan tanah, tapi nggak pernah didatangi. Kedua orang tuanya sudah tidak ada, dia nggak punya saudara di sana, tapi punya warisan tanah. Ditawar, Pak, tanahnya dijual nggak, Pak? Orang Jakarta nggak ngerti tanah di sana. Itu banyak dimanfaatkan, mumpung nggak ngerti, terus ditawar dengan harga yang murah. Makanya kalau Bapak punya tanah di Jawa, jangan gampang dengan penawaran broker di sana, Pak. Karena sekarang tanah di Jawa kurang lebih sama seperti tanah di Jakarta. Ya.
Selisihnya 1 M ya. Baik. Selanjutnya yang terakhir ya. Kita mau bahas tentang bagaimana seorang pengusaha muslim yang dia jauh dari karakter terlalu bernafsu dengan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-halifu munafiqatun lis-sil'ah munfiqatun lil-barakah." Bersumpah ketika berdagang itu bisa menghilangkan keberkahan walaupun mungkin laris dagangannya. Bersumpah ketika berdagang memang bisa melariskan dagangan tapi menghilangkan keberkahan. Maksud dari hadis ini adalah mengajarkan kepada kita, kalaupun kamu berdagang, ya jangan terlalu bernafsu sampai harus menyebut nama Allah, bersumpah dan seterusnya saat tawar-menawar. Terlalu mulia nama Allah Subhanahu wa taala kau sebutkan ketika kau menawarkan barang. Demi Allah, tadi sudah ada yang nawar sekian gak tak kasih. Demi Allah, Masya Allah, nyebut nama Allah. Hanya untuk meyakinkan kalau ini sudah pernah ada yang nawar. Nah ini terlalu berlebihan. Orang yang terlalu bernafsu semacam ini bisa hilang keberkahannya. Mungkin kalau di masyarakat kita, model bersumpah dengan menyebut nama Allah ketika berinteraksi dengan orang lain cukup jarang. Orang Arab ini terbiasa ya, gampang menyebutkan wallahi, wallahi. Dikit-dikit apa? Wallahi. Sehingga hanya untuk mengatakan, aku sudah makan. Wallahi, aku sudah makan. Hanya untuk menyatakan sudah makan, pakai wallahi. Gampang bersumpah. Cuman orang Indonesia, karakter ini terlihat ketika mereka menggunakan metode pemasaran yang nggak sehat. Contohnya Pak, misalnya kalimat iklan yang bombastis. Terbaik sedunia, nomor 1 di dunia. Terus apa lagi? Selalu terdepan dan seterusnya. Emang kau sudah survei untuk produk yang lain? Misalnya, mie saya terbaik di dunia, nomor 1 di dunia. Dari mana kau tahu? Apa kau sudah survei mie di negara-negara yang lain? Kecuali kalau produk itu tidak ada di negara yang lain. Tiwul terbaik sedunia. Ya. Itu adanya cuma di Gunung Kidul, Pak. Di Amerika nggak ada tiwul ya? Ada nggak? Nggak ada. Jadi ketika seseorang menggunakan bahasa yang bombastis pada saat dia mengiklankan sesuatu dilarang oleh para ulama dan ini masuk kategori najash. Menipu calon konsumen dengan menggunakan bahasa yang itu tujuannya untuk melariskan dagangannya. Nah, termasuk diantaranya adalah membeli akun yang ada di medsos untuk iklan. Sehingga akun ini banyak followernya. Karena memang dulu misalnya kontennya menarik, sehingga banyak orang yang follow di situ. Lama-lama ketika followernya banyak, ada orang punya produk. Dia nggak pengen lama-lama untuk membuat akun produknya naik secara organik. Akhirnya ya sudah beli akun ini, terus langsung dimiliki dia, pasang produk dia. Kalau kayak gini gimana? Dilarang karena ini masuk kategori najash. Cara yang tidak sehat ketika memasarkan barang dalam Islam termasuk di antara pelanggaran ketika bermuamalah. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Sekarang sudah jam 6 kurang 3 menit. Semoga apa yang kita bahas sebagai muqaddimah ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan bapak-bapak yang ingin bertanya, kami tampilkan kembali. Ini sudah ada 3 pertanyaan. Ya, mungkin bisa didahulukan. Langsung dibaca. Ya. Maaf kami. Pertanyaan yang pertama. Coba. Ini dipegang aja. Nah. Ditempel di mikrofon. Nah, seperti ini. Syukur Ustaz. Nah, pertanyaan yang pertama yakni apakah yang harus dilakukan jika seseorang dimasukkan dalam grup WA yang tujuannya untuk menurunkan jabatan seseorang dalam satu lingkungan
yang mereka berpendapat pimpinan ini tidak amanah. Apa yang sebaiknya dilakukan? Mohon nasihat Ustaz. Masya Allah. Baik. Mengkudeta ketua RT atau ketua takmir? Apa hukumnya kita bergabung dalam grup WA yang seperti itu? Kalau Anda memang bisa memastikan bahwa calon pemimpin ini atau yang sudah jadi pemimpin ini, pemimpin lingkungan ya, Pak RT atau Pak RW, orangnya memang bermasalah, kemudian tidak amanah, sementara dia harus megang dana masyarakat. Anda yakin ada kasus itu dan terbukti, ya sah-sah saja untuk dipindahkan ke yang lain. Dan ketika itu harus melalui proses rapat RT, butuh koordinasi bersama, maka masuk ke dalam grup itu tujuannya untuk menggantikan kepala lingkungan yang lebih baik. Semoga ini masuk kategori memperbaiki masyarakat. Cuma nanti resikonya jadi tegang antara satu dengan yang lain. Sehingga mungkin kalau ketahuan, oh ternyata ada konspirasi ya, grup WA. Beliau tahu siapa saja anggota grup WA itu. Mungkin ada satu yang bocorin atau apa. Akhirnya gimana kira-kira? Saat ketemu, gak nyaman. Ketika kita punya sengketa dengan orang lain, Bapak. Ada satu orang saja misalnya di masjid ini yang Bapak tidak suka. Begitu mau masuk masjid, lihat sandalnya aja udah sakit hati. Ada orang ini di sini. Itu baru lihat sandalnya, belum ketemu orangnya. Begitu ketemu orangnya, kira-kira gimana? Buang muka dia. Masuk masjid, dicari mana dia. Oh, yang paling depan pojok kanan. Maka langsung dia nyari paling belakang pojok kiri. Karena dia nggak ingin ketemu. Terbayang nggak ketika yang jadi orang yang tidak kita sukai itu adalah tetangga kita sendiri. Mau keluar rumah, celingukan dulu, tengok kanan kiri ada nggak dia. Oh, dia nggak lagi di rumah. Kita baru berani keluar. Itu pun deg-degan. Nanti kalau jalan-jalan di komplek, wah, kalau ketemu dia, wah nggak enak. Belum lagi nanti tanggung jawab di akhirat. Maka Imam Syafi'i rahimahullah pernah memberikan sebuah pesan. Beliau mengatakan, boleh dicatat ya, bi'sazzad ilal ma'ad al-udwanu alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah permusuhan dengan anggota masyarakat. Sehingga kalau sampai kita punya orang yang tidak kita sukai, bermusuhan dengan yang lain, nggak selesai di dunia, nyambung di akhirat. Maka resiko seperti ini barangkali juga perlu dipikirkan, sehingga kalau sampai proses kudeta ini ketahuan, ada konspirasi, ada yang nggak nyaman, mungkin akan muncul ketegangan. Di saat yang sama kita juga memberikan arahannya kepada bapak-bapak agar jangan terlalu bernafsu untuk menjadi pemimpin. Terutama mohon maaf kalau sudah berusia senior ya. Sudah waktunya untuk fokus dengan ibadah yang sifatnya pribadi. Sudahlah, nggak perlu bergesekan dengan orang lain. Namun terkadang orang mengalami post power syndrome ya. Sudah pensiun, di kantor sudah nggak dipakai, padahal dulu digelar karpet merah, Masya Allah. Kemana-mana antar jemput. Sekarang sudah nggak dipakai di kantor. Nyalon RT nggak ada yang milih. Akhirnya yang jadi sasaran apa? Masjid. Masya Allah. Pokoknya harus jadi ketua takmir. Kalau nggak aku nggak mau sholat di sini. Saya ketemu orang yang beliau sudah sepuh ya, sudah senior usianya, mungkin 70-an. Akhirnya oleh jamaah digantikan dengan takmir yang lebih muda. Begitu ganti takmir lebih muda, orang ini hilang dari masjid. Padahal sebelumnya yang buka pintu masjid pertama kali, kadang yang adzan, jadi imam ketika kosong tidak ada imamnya. Begitu sudah ganti takmir, hilang dari masjid. Masya Allah. Ada orang kayak gitu ya. Maka tidak semua orang terkadang punya sikap kedewasaan ketika dia terlalu bernafsu untuk jadi yang di depan, jadi pemimpin. Sudah bukan waktunya lagi untuk seperti itu. Fokus dengan ibadah yang sifatnya pribadi, karena kita sebentar lagi mau pulang untuk selamanya. Sehingga nggak perlu untuk banyak bergesekan dengan yang lain. Baik.
mungkin ibu-ibu bisa ditanya ya. Bapaknya ketika di usia 60 ke atas, makin lembut interaksinya atau makin galak? Ada sebagian suami yang ketika usianya sudah 60-an, 70-an itu makin galak. Mohon ditoleransi Pak, darah tinggi Pak. Selanjutnya. Berikutnya, izin bertanya Ustadz, Ana memiliki bisnis online, menjual khimar. Pemasaran dilakukan melalui aplikasi Instagram. Untuk konten di feed Instagram kami sudah menggunakan patung dan tidak ada model manusia, wanita. Namun sering kali kami di tag customer yang sedang menggunakan produk kami di Instagram Story. Bagaimana hukumnya kami merepost menampilkan foto customer tersebut di jualan kami? Ya. Khimar artinya kerudung atau jilbab. Ketika orang berjualan khimar, jualan kerudung atau jilbab, maka yang penting untuk ditekankan adalah mohon untuk tidak menampilkan wajah wanita, karena tidak semua yang nonton wanita. Terkadang foto itu nyasar kemana-mana. Sebab salah satu di antara yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran adalah tabarruj. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian melakukan tabarruj seperti orang jahiliyah. Tabarruj itu gimana Pak? Pamer kecantikan. Itu model tabarrujnya jahiliyah. Sehingga seharusnya ibu-ibu itu kalau dandan untuk siapa? Untuk suaminya. Tapi kenyataannya berbeda. Misalnya ibu-ibu tampil cantik, dandan. Begitu suaminya datang, pertanyaan pertama apa Pak? Mau kemana? Loh. Istrinya dandan, tapi pertanyaannya mau kemana? Ini kan dandan salah tujuan. Nah, kira-kira kalau untuk tampil dijadikan iklan, dia menampilkan keindahan enggak? Nah, kalau menampilkan keindahan, sebisa mungkin jangan menggunakan manusia. Boleh pakai manekin yang tidak ada wajahnya, sehingga tetap yang ditampilkan adalah pakaiannya. Intinya di pakaian, bukan keindahan orangnya. Wallahu a'lam. Berikutnya ada dua nih Ustaz. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan dan katakan kepada anggota keluarga yang masih merokok atau vape? Sudah sering diingatkan dan didoakan. Kedua, apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi khilafiyah masalah fikih? Yang pertama ini sensitif ya. Mau disinggung di sini? Sudah ijma belum kalau di sini rokok haram? Belum. Kalau Hambali belum ya. Baik. Memang bahas seperti ini mungkin sedikit menyinggung perasaan yang lain. Cuman kita juga perlu untuk mengangkat materi tentang masalah konsumsi seorang muslim. Saya kasih ilustrasi seperti ini Pak. Kira-kira Pak, kebayang nggak? Saat Rasulullah SAW kumpul dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dan dengan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian mereka duduk di depan masjid sambil nge-vape. Jadi Nabi SAW ngerokok, terus Abu Bakar ikut ngerokok, yang lain ikut ngerokok. Terus ada yang tiba-tiba datang, ya Rasulullah monggo cerutunya. Kebayang nggak? Ya, seperti misalnya orang kumpul pas lagi ngerokok itu Pak. Itu ada Nabi SAW kayak gitu, itu kebayang nggak? Kayaknya berat ya. Karena orang-orang soleh rata-rata ketika bermajelis mereka sopan, mengedepankan prinsip sopan santun, kemudian selalu menjaga zikir dan seterusnya. Sehingga dia ngerokok sambil zikir, ya nggak sopan. Ini contoh pertama ya. Sekarang misalnya ilustrasi yang kedua. Ada beberapa orang musyrikin, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, kemudian Al-Walid bin Mughirah, dan beberapa orang kafir yang lainnya. Kumpul di kebun kurma sambil ngerokok. Pantas gak kira-kira? Pantas kayaknya ya? Kayaknya pantas. Ini itu baru bayangan kita aja ya. Jadi kira-kira seperti itulah cara untuk mengukur. Jadi gak jauh-jauh kita bahas masalah hukumnya.
Karena secara sopan santun saja kita semua sepakat rokok itu tidak sopan ketika dikonsumsi. Makanya saat ngerokok harus di tempat khusus, bukan di tempat umum. Perokok itu sepakat, masjid nggak boleh dipakai tempat ngerokok, Pak. Saya pernah masuk masjid, banyak asbak, tapi di luar semua. Di luar banyak asbak. Di dalam tidak ada, Pak. Karena mereka tahu, masjid tidak boleh jadikan tempat ngerokok. Buka puasa di masjid boleh nggak, Pak? Di dalam masjid? Boleh. Coba dipraktekkan. Ngerokok di Masjid Nabawi, Pak. Cek. Langsung ditangkap, Pak. Walaupun orang makan di situ buka puasa ketika di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, diizinkan bawa makanan. Tapi untuk benda satu ini dilarang. Bahkan sudah banyak peringatan dilarang merokok di tempat umum, alhamdulillah. Ya ini contoh sederhana bahwasanya kita sebenarnya sepakat benda seperti ini tidak sopan untuk dilakukan di tempat umum. Tayyib, terlebih lagi mohon maaf ya. Aroma bau mulut orang yang ngerokok itu kurang sedap ya. Dan Rasulullah SAW beliau kalau ada sahabat makan bawang dilarang ke masjid. Man akala hadhil baqulat, siapa yang makan sayur-sayuran ini, maksudnya adalah bawang-bawangan, fala yashhad ma'ana musallana, dia nggak boleh ikut jamaah bersama kami karena aromanya. Sehingga hukuman yang diberikan Nabi SAW bagi mereka yang makan bawang tidak boleh ke masjid. Orang zaman sekarang nggak boleh ke masjid, alhamdulillah. Ya, memang dia nggak jarang ke masjid. Tapi dulu ketika orang nggak boleh ke masjid, ibarat seperti orang tua, dia ngancam anaknya, kalau malam ini nggak pulang, nggak usah pulang sekalian. Orang anaknya memang suka keliaran. Tapi ketika orang tuanya melarang dia pulang, kira-kira gimana? Takut dia, daripada nanti saya nggak boleh pulang, langsung pulang duluan. Sebelum jam 9 dia pulang. Maka jamaah mungkin ya kita juga perlu mempertimbangkan, saya mau berzikir, membaca Quran, saya membaca kalimat-kalimat thayyibah, kalau bau mulut saya terlalu nggak baik, andaikan kita hidup di zaman Nabi SAW, mungkin kita tidak boleh ikut ke masjid. Karena bau mulutnya nggak bagus. Saya pernah sholat ya di samping perokok, Pak. Beliau saya tahu perokok aktif. Tapi beliau salah satu anggota takmir sholat di samping beliau. Itu tidak kuat saya, Pak. Baca Fatihah tapi keluar aroma, Masya Allah. Padahal kita cuma di sampingnya, Pak. Belum di depannya, Pak. Saya bayangin ini istrinya kayak apa tersiksanya. Sehingga dia mungkin berbicara dengan istrinya tapi ada aroma rokok. Ya mungkin perlu belajar seperti ini. Istrinya perokok. Oh, istrinya perokok. Dan sambil mengobati tadi ya bau mulut yang nggak sedap tadi, agar ketika kita membaca Al-Fatihah, membaca Quran tidak sampai keluar aroma yang tidak sedap. Nabi SAW mengatakan, innal malaikata tata'adza bima yata'adza minhu banu Adam. Malaikat itu terganggu dengan aroma yang mengganggu orang lain. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi apa? Bagaimana sikap kita terhadap khilafiyah fikih? Ini panjang nih. 1 jam nih. Namun sederhananya seperti ini. Pertama, saat terjadi perbedaan pendapat, Al-Quran ngasih kita bimbingan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian beda pendapat dalam masalah apapun, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kembalikanlah kepada mana yang lebih mendekati dalil. 1. Sehingga tanggung jawab kita ketika melihat adanya perbedaan adalah kau harus berjuang untuk mengembalikan mana yang lebih mendekati dalil. Yang kedua, kita tidak boleh punya prinsip atau punya pemahaman bahwa ketika terjadi perbedaan bebas milih pendapat. Kalau benar dapat pahala, kalau salah yang nanggung dosa kiainya, ulamanya. Ini pemahaman yang salah. Karena masing-masing orang akan bertanggung jawab dengan amal perbuatannya.
Kalau kemudian prinsip seperti ini dibenarkan, ketika kita ada perbedaan pendapat, bebas milih pendapat, kalau benar dapat pahala, kalau salah yang nanggung dosa adalah ulamanya, berarti jadi orang awam paling aman. Sehingga kita motivasi kepada masyarakat, nggak usah belajar agama, jadi orang awam saja, itu yang paling aman. Ibarat sebuah usaha, kalau untung ada bagi hasil, kalau rugi kita nggak nanggung resiko. Akan paling aman, Pak. Maka yang paling berbahaya dalam hal ini adalah ulama. Ulama harus nanggung dosa seluruh masyarakat yang mengambil pendapatnya, kalau pendapat itu salah. Jadi istilah menanggung dosa orang lain dalam Islam itu tidak ada. Allah menegaskan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Dan ayat seperti ini dalam Al-Quran berkali-kali. Untuk menjadikan prinsip bagi manusia, nggak ada istilahnya orang nanggung dosa orang lain. Maka tidak ada ceritanya suami nanggung dosa istri, nggak ada, Pak. Orang tua nanggung dosa anak, itu juga nggak ada. Ustadz nanggung dosa masyarakat, Nabi nanggung dosa umat, nggak ada semua. Karena keyakinan ini bertingkat. Yang paling parah, ada keyakinan Nabi menanggung dosa umat. Sehingga dia ketika mau berbuat salah, berbuat apapun, sudah ada sang juru selamat. Akhirnya antara yang rajin dan yang malas sama saja. Bedanya di mana? Bahkan sampai ada yang bertanya ya kepada salah satu pendeta, kenapa Yesus disalib? Dia bilang untuk menanggung dosaku, dosamu, dan dosa semua umat manusia. Lalu orang ini terbalik tanya lagi, apakah juga Yesus akan menanggung dosa orang yang menyalibnya? Bingung dia. Lalu dia jawab, iya, termasuk dosa orang yang menyalibnya. Lalu beliau bertanya lagi, apakah juga termasuk dosanya kaum muslimin? Pendeta ini bilang, tidak. Loh, salah kita apa? Kita nggak pernah punya salah sama beliau. Yang nyalib beliau saja ditanggung dosanya, kita nggak pernah ditanggung dosanya, menurut keyakinan mereka. Akhirnya gara-gara keyakinan ini kan serba boleh jadinya. Mau berbuat maksiat, mau berbuat jahat, bebas. Sebagian wanita punya keyakinan, dosaku ditanggung suami. Akhirnya dia ketika berbuat maksiat, merasa aman, karena sudah ada yang nanggung dosanya. Maka Quran mengingkari itu semuanya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan nanggung dosa orang lain. Yang ketiga, hindari caci maki. Mengambil pendapat yang benar, konsekuensinya adalah Anda akan menilai pendapat yang lain salah. Tapi tidak boleh caci maki. Jadi menyalahkan pendapat yang lain boleh enggak? Itu sebagai konsekuensi ketika kita mengambil pendapat. Sehingga misalnya, saya berpendapat kunut subuh itu benar. Berarti yang tidak kunut salah konsekuensinya. Begitu, Pak? Tapi tidak perlu caci maki. Sehingga para ulama mereka menghargai antara ini pendapat yang benar, ini pendapat yang salah, itu dihargai. Tapi mereka tidak pernah keluar kata-kata umpatan. Para ulama yang kita kenal, siapapun namanya, mereka menjelaskan tentang khilaf. Dan dalam 4 madhab semuanya ada kitab rujukan fikih perbandingan madhab. Dalam madhab Hanafi, kitab yang paling banyak dijadikan rujukan adalah Hasyiah Ibnu Abidin atau Bada'i'us Sana'i karya As-San'ani, karya Al-Kasani. Dalam madhab Maliki, Syarhul Kabir Ad-Dirdir, ini jadi rujukan. At-Tamhid Ibnu Abdul Bar, ini juga menyebutkan banyak khilaf. Dalam madhab Syafi'i, yang paling banyak karyanya An-Nawawi, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Dalam madhab Hambali, Al-Mughni karyanya Ibnu Qudamah. Itu semuanya fikih perbandingan madhab. Dan mereka merajihkan pendapat yang benar ini, yang lain salah, tapi nggak pakai umpatan. Nah sekarang masyarakat kita mengatakan, oh nggak boleh menyalahkan pendapat orang lain. Nah, konsekuensi kamu mengambil pendapat A akan mengatakan pendapat B salah, keliru. Yang penting tidak caci maki. Kalau caci maki beda lagi. Wallahu a'lam. Cukup? Gimana? Sudah masuk waktu duha. Bapak Ibu mau tidur di sini atau pulang? Pulang ya? Oh berarti mereka mau pulang.
Baik, ini ada hadiah ya. Nah, dari Ustaz pertanyaan. Ada hadiah. Pertanyaan yang pertama. Pasar muslim dan dunia makelar. Ini bahas tentang fikih pasar dan tambahannya tentang masalah fikih maklaran. Di sini yang tergabung dalam RCTI, rombongan calo tanah Indonesia. Ada? Makelar ada makelar? Ada Pak. Bapak kerjaannya makelar Pak? Masya Allah, baik, dapat hadiah langsung. Tugasnya adalah mengajarkan buku itu ke komunitasnya. Ada buku Ada Orang Utang. Buku ini bisa digunakan sebagai pengganti kata-kata menagih utang, biar Anda nggak kecapean menjelaskan maksud Anda. Jadi pertanyaannya, siapa yang piutangnya paling besar? Saya nggak tanya utangnya ya, piutangnya. Berapa Pak? 1 ke atas. Masya Allah. Ada yang 2? Panitia pada banyak. 1 ya? 1. Di atasnya ada? Nggak ada. Baik. Dapat hadiah Pak. Masya Allah. Mohon maaf. Semoga jadi pelipur lara Pak ya. Buku fikih ASN dan karyawan. Yang ASN ada? ASN. Enggak ada ASN sini. Yang pensiun ada. Oh, yang pensiun dah. Bapak pensiunan ASN? Oh, bukan. Ada ASN yang masih aktif? Sekarang WFH kok ya. Enggak ada ASN di sini. Masya Allah. Pengusaha semua. Baik. BUMN bukan ASN ya. Baik, pertanyaannya untuk bisa dapat buku fikih ASN. Insya Allah kami sedang mengerjakan proyek baru sekolah online namanya sekolah ASN. Dan itu pesanan dari salah satu gubernur yang ada di luar Jawa, berharap bisa dibuatkan model pembelajaran online tapi untuk para ASN. Alhamdulillah sedang kami kerjakan, mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita untuk menyelesaikannya. Pertanyaannya, sebutkan pembagian isi syariat agama. Tadi sudah kita sampaikan di pengantar. Silakan. Yang pertama, amalan lahir dan amalan batin. Barakallah. Pertama itu amalan, ada batin dan lahir itu, dan amalan batin itu akidah ya Ustaz. Amalan batin itu akidah. Kalau amalan lahir? Amalan lahir ya ibadah yang kita lakukan secara baik. Masya Allah. Dapat hadiah ya. Nanti kita rinci lagi. Nah, selanjutnya, ada apa dengan riba? Pertanyaannya, boleh dirincikan amalan lahiriah itu mencakup apa saja? Nah, silakan. Nyontek sebelahnya ya. Amalan lahiriah dibagi menjadi 3, yaitu berkaitan dengan ritual ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, dan ibadah sendiri ada 4 macam. Terus kemudian yang kedua al-hakam, yaitu Al-ahkam. al-ahkam, yaitu hukum berinteraksi sama manusia, keluarga, lingkungan, dan negara. Yang ketiga berkaitan dengan adat. Masya Allah, baik. Dapat tadi. Barakallahu fiik. Buku tafsir salat. Ini untuk masjid saja ya? Boleh ya? Baik. Ini menjelaskan tentang makna gerakan dan bacaan dalam salat. Isinya tentang bagaimana fikih salat. Saya juga sebutkan beberapa ikhtilaf yang ada di masyarakat berkaitan dengan aktivitas salat. Kemudian ada tafsir untuk doa-doa yang kita baca ketika salat. Jadi saat ruku kita baca doa apa, ada tafsirnya. Nanti kita kasihkan ke takmir untuk jadi bahan bacaan di masjid. Selanjutnya, buku Prinsip Hidupku. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan
sikap nasihat. Gimana? Memberikan yang terbaik untuk orang lain. Baik. Ummahat mau jawab pakai apa? Ada mikrofon enggak? Ada. Ada. Tapi tinggal satu hadiah. Baik. Baik, nanti panitia tolong dilihat. Ummahat cukup angkat tangan saja. Pertanyaannya, ya, jawabnya cukup angkat tangan saja jawabnya ya. Jadi bisa kelihatan panitia. Nggak usah pakai mikrofon, enggak apa-apa. Siapa di antara ibu-ibu yang jumlah anaknya paling banyak? Nah. Nggak ada yang angkat tangan? Nah, nanti kasihkan itu. Di atas. Dah. Banyaknya di atas. Nanti gimana? Berapa ibu? 9. 8. Nah, nggak ada tandingannya ini ya. 9 ada? Oh, ada 9. Baik. Nggak dikasih tambahan? Oh, tambah. Namanya snack di luar. Baik, pemenangnya yang anaknya 9. Demikian, semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.